Karena ini dengar-dengar ya, para pelaku judol, para pemain judol yang rugi, yang kalah terus, ini pada depresi dan akhirnya lari ke rumah sakit. Dan di RSCM itu kabarnya setiap hari mereka menerima pasien, entah itu rawat jalan maupun rawat inap yang terdampak judi ini Pak, judi online. Ya, emang bener ya banyak yang depresi ya? Banyak. Laporan dari RSCM kemarin ada sekitar 100 orang yang dirawat inap. Itu yang dirawat inap ya, belum yang dirawat jalan. Bahwa nah ini ada nih, kurang lebih 8,8 juta orang main judi online, didominasi anak muda. Kenapa orang kecanduan judi online? Jadi jalan ninja mencari kesenangan semu di otak. Ini dampaknya, dampak mengerikan kecanduan judi online. Korban judol akan melakukan apapun agar tetap merasa nyaman. Dan korban jadi berperilaku paranoid, impulsif, dan juga agresif atau emosional. Ya kalau kata bahasa psikolog sih, ada hormon dopamin yang dikeluarkan ketika kita menang. Oh. Nah, jadi kita simulasi nih Mas, kita simulasi ya, main judi. Misalkan kita main judi, setiap bet atau setiap ini 100.000. Setiap klik atau setiap pasang 100.000. Lalu tiba-tiba di pasangan kelima, di bet kelima kita menang. Menangnya 300.000. Kita masang 500.000, menang 300.000. Menurut Mas, rugi atau untung? Tetap kalah dong, kalah 200.000. Tapi bagi pikiran orang-orang yang main judi, kita tetap menang. Gitu ya. Kita tetap hoki, kita tetap merasa bahwa bahasanya apa mereka tuh ya? Bucks win atau diberkahi dewa Zeus bahasa. Widih. Tahu-tahuan ya. Jadi pikiran-pikiran itu yang berbahaya gitu kan. Karena sistem dari judi juga kalau yang saya dengar dari polisi, mereka memang memprogram agar kita selalu menang. Tapi jangan sampai menangnya itu melebihi taruhan yang mereka keluarkan gitu. Jadi mereka menang, mereka masih menganggap menang, tiba-tiba lah kok gue rugi itu. Dan disitulah mereka mulai depresi. Padahal kan sebenarnya ada algoritmanya ya. Ada algoritmanya tadi yang mereka tetap harus menang. Iya, bandar nggak mungkin kalah dong. Iya, tapi gimana caranya nominal mereka menang itu tidak melebihi nominal yang mereka pasti pasang. ada semacam rumus gitu ya. Iya, rumusnya seperti itu yang berbahaya. Tapi kan meskipun rugi, dengan dikasih kemenangan ada dampak psikologis bagi si pemain ya. Yang berasanya, wih menang nih. Padahal mungkin kalau dikalkulasi mereka tetap kalah. Kalah, mereka udah nombok duluan gitu ya. Tapi kan kayak pola-pola kayak gini di maintain sama si bandar, supaya mereka juga konsisten mainnya terus-terusan gitu. Padahal secara nggak sadar duit mereka disedot terus gitu ya. Karena kalau kata Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar kemarin bilang bahwa negara itu rugi atau uang mengalir ke luar negeri sampai 700 triliun. Karena bandar-bandarnya atau yang punya situs judi online orang luar ya. Orang luar. Jadi ini bukan masalah pribadi lagi, ini bukan masalah wah gue mah yang judi-judi gue, yang kalah-kalah gue biasa aja gitu kan ya. Ini udah sampai ke lingkup makro loh gitu loh, udah yang ratusan triliun itu kalau misalkan dipakai oleh negara itu kan bisa untuk yang lain gitu loh, atau perputaran uang bisa lebih lancar di situ. Iya kan lumayan buat nambahin APBN ya. Betul. Atau misalnya membiayai proyek-proyek strategis, makan siang gratis dan lain-lain. Itu yang bahaya, mending buat sayur sop buat makan siang kan, daripada buat benar-benar. Gitu. Dan artinya gini, itu yang orang yang pada depresi, yang mengalami gangguan jiwa karena judol, yang masuk ke rumah sakit itu, mereka depresinya karena habis duit, atau selain karena habis duit, terus juga mereka nggak bisa bayar ini itu, karena yang harusnya bayar sekolah anak atau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya nggak bisa makan, atau misalnya yang bayar kuliah kan, bayar sekolah SPP juga kan, karena yang main tadi banyak kan orang muda kan, anak muda. Bahkan Komdigi bilang 10.000 yang dari 8,8 juta itu merupakan 80.000 merupakan anak di bawah 10 tahun. Waduh. Anak di bawah 10 tahun yang main judi. Iya. Iya kan, sudah terpengaruh dewa-dewa Zeus gitu kan. Iya, mereka merasa Hercules kali ya. Kayaknya anaknya dewa Zeus kan. Iya, jadi ya gitulah kan. Jadi bahaya di situ, dan kalau anak-anak masukkan lewat game. Iya. Apa ya kalau menurut Mas Kafid yang bisa menjadi solusi supaya bisa menghentikan judi online atau mengurangi lah? Kayaknya kalau menghentikan itu kayak mimpi yang terlalu tinggi ya. Ini omongan yang paling susah masuk itu ya omongan ke orang-orang penjudi sebenarnya kan, untuk orang gitu. Iya. Cuma sebenarnya yang harus ditekankan
stigma bahwa ini duit-duit gue yang make, ini kalau gue main judi gue kalah menang gue tetap ini, nggak, harus dipatahkan gitu loh. Karena yang pengaruh itu bukan lu doang gitu. Misalkan lu main judi lu kalah, bukan lu doang yang lu doang yang kalah. Anak istri lu bisa kalah. Misalkan lu punya gaji 5 juta misalkan buat judi 2,5 juta. 2,5 juta itu kan kalau lu masih sendiri bisa lu transfer ke orang tua. Oh iya. Katanya dari gaji 70%-nya buat depo, Pak. Kata menteri siapa gitu. Ada yang ngomong gitu, lupa sih. Oh gitu. Itu 70%, kayaknya itu pengalaman pribadi deh. Enggak, 70% dari gaji katanya yang justru buat depo. Kan iya memang sebenarnya secara logika kan kebalik ya. Betul. Kalaupun mau main ya yang buat mainnya paling 10% lah gitu. Ini kok jadi kebalik gitu. Ya karena memang mentalitas tadi gitu. Mereka ketagihan dari dopamin. Karena WHO juga sudah mengkategorikan judi online itu seperti narkoba, efek adiktifnya seperti jadi gangguan mental gitu loh. Oke, nah kalau menurut Mas Kafid ini akan memberikan efek jerah nggak ketika orang yang main judi kalah terus akhirnya depresi masuk rumah sakit, apakah akan tobat? Tobatnya mereka itu kan sebenarnya karena mereka nggak punya duit lagi buat dipasang. Berarti nanti kalau punya duit lagi pasang lagi. Makanya memang butuh waktu banget untuk ini loh akibatnya loh ketika lu kalah judi atau lu main judi gitu kan, kalahnya seperti ini gitu kan. Karena yang sama seperti lu ngerokok dalam rumah gitu kan. Lu emang ngerasa bahwa lu sendiri yang rusak, tapi seenggaknya enggak, satu keluarga lu yang rusak gitu kan. Tetangga lu yang rusak. Kalau lu stres, kalau lu bunuh diri gitu kan, orang tua lu yang sakit hati gitu, yang sedih gitu kan. Kalau lu melakukan kriminal ya orang lain yang lebih parah karena dari laporan juga dari beberapa pemerintahan Okezone ada kan kemarin sempat polwan yang membakar suami sendiri gara-gara suaminya main judi. Polisi lagi. Iya, Brimob polisi juga ada yang gantung diri gitu kan. Itu jadi pembelajaran bahwa judi itu walaupun merusak itu bukan hanya merusak diri sendiri. Tapi merusak orang lain intinya. Jadi pikiran-pikiran bahwa uang gua gitu kan, serah gua, ya itu harus dipatahkan karena ketika lu memasangkan uang untuk judi itu yang rusak sebenarnya semuanya di sekitar lu gitu loh. Oke, Masya Allah, luar biasa memang. Besok khotbah di mana Pak Ustadz? Jumat barokah. Oke, Mas Kafid, thank you ya. Siap. Mantap banget nih. Ini sebenarnya waktu pendek banget tapi ya udahlah, mudah-mudahan kita bisa sambung di kesempatan berikutnya ya. Oke, Zone juga pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, itu tadi Morning Zone di edisi kali ini. Ketemu lagi besok. Fadli Sungkara signing out. Bye bye.